puji nama Yesus, Tuhan Juru Selamatmu. Angkat Dia Juru Selamat di hadapan manusia. Cari Dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami puji muliakan Engkau untuk kasih-Mu yang telah kami nikmati sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi ini kami boleh menikmati kehidupan dan kesehatan yang asalnya dari Tuhan. Urapi hati kami dengan kuasa Roh Kudus, biarlah kiranya kami dapat memahami firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pagi harian Minggu 30 April 2023 yang berjudul Upah di Surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Tertulis di dalam Matius 5 ayat 11 dan 12. Besarlah di surga upah orang-orang yang menyaksikan Kristus lewat penganiayaan dan celaan. Sementara manusia mencari harta duniawi, Yesus menunjukkan upah surga kepada mereka. Tetapi Dia tidak menempatkan itu semua dalam kehidupan mendatang. Itu dimulai dari dunia ini. Pada zaman dahulu kala, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, "Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Inilah upah semua orang yang mengikut Kristus. Yahweh, Immanuel, di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, supaya simpati kepadanya, supaya mengenalnya, supaya memilikinya apabila hati semakin dibukakan untuk menerima sifat-sifatnya, untuk mengetahui kasih dan kuasanya, untuk memperoleh kekayaan Kristus yang tak terselidiki itu, untuk lebih memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Sukacita inilah yang memenuhi hati Paulus dan Silas ketika mereka berdoa dan menyanyi memuji Allah pada waktu tengah malam di penjara Filipi. Kristus di samping mereka dalam penjara, dan cahaya kehadirannya menyinari kegelapan dengan kemuliaan istana surga. Dari Roma, Paulus menulis, tanpa menghiraukan belenggunya, apabila dia melihat tersebarnya Injil itu, tentang hal itu
aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. Dan kata-kata Kristus sendiri di atas menggema kembali dalam pekabaran Paulus kepada gereja Filipi di tengah-tengah penganiayaan mereka. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Khotbah di atas bukit, halaman 44 dan 45, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang kehidupan kami, khususnya pemirsa yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa melingkupi kami semua di sepanjang kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.